Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di pertemuan kedua ini kita masih membahas tentang bab 1, yaitu tentang komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Nah, semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Nah, yang kita bahas pertama adalah semangat pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Nah, siapa sih itu para pendiri negara? Para pendiri negara adalah orang-orang yang telah bekerja keras melalui gagasan dan pemikirannya untuk mempersiapkan tatanan pemerintahan dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Nah, di sini semangat mengandung arti, tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu para pendiri negara yang merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan. Apa perubahannya? Yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi sebuah negara yang merdeka dan negara yang sejajar dengan negara-negara lain. Nah, di sini ada nilai kebersamaan dalam kegiatan musyawarah harus berpedoman pada beberapa hal berikut. Di sini ada 6 poin ya. Nah, yang pertama itu musyawarah dilakukan dengan akal sehat. Apa maksudnya? Nah, musyawarah tidak dilakukan dengan sekehendak hati demi keuntungan diri sendiri ataupun golongannya, sehingga hasil musyawarah itu akan bermutu tinggi. Nah, yang kedua, musyawarah dilakukan dengan hati nurani yang luhur. Apa maksudnya atau apa artinya? Nah, artinya ini adalah bahwa sebuah musyawarah itu dapat dipertanggungjawabkan terhadap atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi menjunjung harkat dan martabat, nilai kebenaran dan keadilan. Nah, poin yang ketiga itu musyawarah harus mengutamakan kepentingan bersama. Jadi ketika bermusyawarah tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan atau memikirkan diri sendiri ataupun golongan, tapi harus memikirkan kepentingan bersama. Jadi dalam musyawarah harus mengutamakan kepentingan bersama. Nah, poin yang keempat yaitu musyawarah dilakukan dengan tidak memaksakan kehendak. Ya. Jadi setiap peserta musyawarah itu mempunyai hak untuk berpendapat. Jadi kita harus menghargai dan menghormati apa yang diutarakan oleh pihak lain atau oleh orang lain di dalam musyawarah. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri. Nah, yang keempat, musyawarah diliputi semangat kekeluargaan. Jadi harus penuh kasih sayang di dalam musyawarah ini. Terus yang terakhir, musyawarah harus diterima dan dilaksanakan. Nah, oleh seluruh peserta musyawarah, apapun itu keputusannya, baik di dalam musyawarah itu pasti ada pro dan kontranya, kita harus menerima dan kita harus melaksanakannya dengan baik. Nah, di sini bangsa Indonesia bisa diibaratkan sebuah keluarga yang tiap-tiap anggotanya memiliki perbedaan. Namun meskipun di antara anggota keluarga itu berbeda satu sama lain, persatuan dan keutuhan keluarga harus tetap diutamakan. Jadi kan ada istilah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Nah, adapun sikap dan tindakan yang dapat kita tunjukkan sebagai cermin dari penerapan nilai-nilai kebersamaan sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain, maupun kita misalkan tidak setuju dengan pendapat orang lain, tapi kita harus menghargai dan kita harus menghormati apa yang orang lain utarakan, ya. Nah, yang kedua, menerima keputusan bersama, dan yang terakhir melaksanakan hasil keputusan bersama. Jadi kita harus melaksanakan apa yang sudah dimusyawarahkan. Nah, yang kedua itu yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Nah, apa sih itu komitmen? Nah, komitmen itu adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Nah, seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, ini ya. Nah, terus berikut komitmen para pendiri negara pada perumusan Pancasila yang dapat kita teladani.
Yang pertama itu ada musyawarah, yang kedua ada rela berkorban, yang ketiga ada toleransi, keempat ada cinta tanah air, kelima jiwa kepahlawanan, keenam semangat dan persatuan, kesatuan. Nah, musyawarah itu apa? Pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan untuk menyelesaikan masalah. Itu sebuah musyawarah. Terus rela berkorban. Apa itu rela berkorban? Yaitu bersedia mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, toleransi. Apa itu toleransi? Sifat atau sikap menghargai pendapat yang berbeda dari atau bertentangan dengan pendapat sendiri. Yang keempat, cinta tanah air. Nah, usaha keras dan rasa tulus dalam melakukan kebaikan demi kejayaan bangsa dan negara. Dan kelima, jiwa kepahlawanan. Nah, tercermin dari sikap para pejuang dan dalam proses perumusan Pancasila. Dan terakhir, semangat dan kesatuan, persatuan. Nah, menggalang persatuan dan kesatuan meskipun berasal dari daerah dan mempunyai latar belakang yang berbeda. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Silahkan kalian kerjakan uji kompetensi ya, halaman 14 sampai halaman 16, hanya uji kompetensinya saja. Nah, apabila ada yang kalian kurang pahami atau kurang mengerti, silahkan japri saja ke nomor saya. Oke, sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.